Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini dalam rangka meningkatkan dan menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu syar'i, yang mana dengan ilmu syar'i ini kita dapat mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar, dapat mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita tuntut. Dan sebagaimana biasa, bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan kajian ataupun materi yang kita bahas, yaitu tentang Al-Kabair. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menjelaskan tentang dosa besar yang ke-10, yaitu az-zina. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas Al-Kabirah Al-Hadiyatul Asyarah, yaitu Al-Liwat. Dosa besar yang ke-11, yaitu Al-Liwat, atau dikenal juga dengan sebutan homoseks. Ini merupakan suatu penyakit, di samping ini merupakan suatu perbuatan dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman yang keras, bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang keras perbuatan kaum Lut ini, yaitu homoseksual ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Surat Al-A'raf ayat 81, yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada wanita, malah kaum ini adalah kaum yang melampaui batas. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu atau nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui, yang jahil, yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Surat An-Naml ayat 55. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Fa innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin. Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji,
yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawabannya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan satu perilaku yang sangat keji dan mungkar, yang sangat buruk yang dilakukan oleh kaum Lut, yaitu mereka mendatangi laki-laki, yaitu melampiaskan nafsu mereka, syahwat mereka kepada sesama sejenis, sesama jenis mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai suatu fahisyah. Bahkan fahisyah ini ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada seorang pun yang sebelum kamu yang melakukannya. Amalan ini dikenal dengan amalan liwat, nisbat kepada kaum Lut yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan kaum Lut ini adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan fahisyah yang mendatangkan azab seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka, kepada kaum Lut. Allah mengatakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Surat Hud ayat 83. Ketika datang perintah dari kami, maka kami jadikan, yaitu azab kami, maka kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Lalu kami hujani mereka dengan batu yang dikirim dari neraka sijil. Dari sijil. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab terhadap kaum Lut ini. Ya, menimpakan azab kepada kaum Lut ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan negeri mereka hingga bagian bawah menjadi bagian atas. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan batu dari langit. Itu hukuman dan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada kaum Lut akibat perbuatan mereka itu. Dan nantinya tentunya azab di akhirat menunggu mereka. Dari situ dapat kita ketahui bahwa perbuatan liwat, homoseksual, mendatangi sejenis, ini merupakan satu perbuatan yang sangat keji, sangat mungkar, yang pelakunya berhak mendapatkan azab di dunia sebelum azab nanti di akhirat. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man 'amila amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila amala qaumi Lut. Nabi mengucapkannya 3 kali, yaitu Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu perbuatan homoseksual. Jadi pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi dapat kita simpulkan bahwa homoseksual ini tergolong dosa besar. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pelakunya sebagai orang-orang yang musyrik dan jahil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai fahisyah, sebagai suatu fahisyah, yaitu kekejian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat pelakunya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Laknat hakikatnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab atas pelakunya di dunia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hud ayat 83 tadi. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kemudian tentunya nanti azab di akhirat. Ya, kemudian juga hudud yang ditegakkan atasnya, atas pelakunya. Ya, hukuman bagi para pelaku liwat ini adalah dihukum mati, yaitu waliul amri, pihak yang berwenang, pemerintah dalam hal ini, boleh menjatuhkan hukuman mati atas pelaku liwat. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah baik pelaku maupun yang dilakukan terhadapnya, fa'il dan maf'ulnya. Ya, fa'il dan maf'ulnya. Ya, jadi pelakunya berhak mendapatkan hudud, hukum hudud di dunia. Dan semua itu ya, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan ini termasuk salah satu perbuatan dosa yang sangat besar, para pendengar yang beriman. Maka dari itu hendaknya kita menghindari dosa besar ini. Ya, tentunya kalau kita lihat sekarang ini, ya banyak sebab-sebab yang mendorong seseorang itu jatuh kepada perbuatan seperti ini. Seperti misalnya ya, fenomena tashabbuh bin nisa. Fenomena tashabbuh bin nisa, yaitu menyerupai laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perbuatan liwat ini, homoseksual ini, yaitu di kalangan kaum banci. Ya, orang-orang atau laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita. Maka dari itu syariat Islam, Rasulullah SAW telah memberikan sikap yang sangat tegas dan keras terhadap orang-orang atau laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita ini, alias banci. Seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Demikian pula wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Masih dari Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan bahwa Nabi telah melaknat para banci dan wanita-wanita tomboy. Lalu Rasulullah bersabda, "Akhrijuhum min buyutikum." Usir mereka dari rumah-rumah kalian. Ya, usir mereka dari rumah-rumah kalian. Nah, begitulah sikap tegas dan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menyerupai lawan jenisnya, menyerupai ya kita katakan lawan jenisnya. Ya, seperti misalnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, biasanya ya fenomena banci ini dimulai dari meniru pakaian lawan jenisnya. Laki-laki yang memakai pakaian atau busana wanita dan wanita yang memakai pakaian busana laki-laki. Maka hal itu dilarang karena dapat menjurus kepada penyimpangan perilaku seperti ini. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah, al-'aqu walidayhi wal mar'atu al-mutarajjilah al-mutasyabbihah bir-rijal wad-dayyus." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yaitu seorang yang durhaka kepada 2 orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang dayus, yang tidak memiliki sifat cemburu.
Nah, termasuk di dalamnya yaitu laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dari situ ya diharamkan, ya syariat Islam mengharamkan laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita. Nah, ini merupakan salah satu sebab ya terjadinya perilaku yang menyimpang ini, yaitu homoseksual. Ya, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi antaranya juga adalah perkara yang dilarang oleh syariat karena dapat menjurus kepada perbuatan ataupun penyimpangan perilaku ini adalah syariat Islam melarang ya seorang berkemul ya dalam satu selimut ya laki-laki yang berkemul ya dua orang laki-laki yang berkemul dalam satu selimut. Ya, ada larangannya dalam syariat ya, larangan ya dua orang laki-laki ataupun para laki-laki yang berkemul dalam satu selimut. Karena itu dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, ya seperti perbuatan liwat. Demikian pula, ikhwan fillah, para salaf dahulu untuk menutup sarana dan wasilah menuju kepada liwat ini, mereka juga mencegah, ya para mardan, ya yaitu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya untuk berbaur dengan ya kaum orang-orang dewasa. Ya, hingga Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang ingin membawa anaknya yang masih kecil, yang masih muda, yang belum tumbuh jenggotnya ke majelis ilmu. Ya, Imam Ahmad mencegah dan melarangnya karena itu dapat menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang datang di situ, yang hadir di situ. Nah, ini disebut mardan. Nah, tujuannya adalah agar tertutup semua sarana-sarana menuju kepada perbuatan homoseksual ini. Ya. Dapat kita lihat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Allah Subhanahu wa taala ya tentunya ya telah menjelaskan kepada kita ya bahaya dari kita katakan perbuatan yang menyimpang ini, bahwa ini akan menyebabkan penyakit-penyakit di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau kita lihat ya sekarang ini munculnya penyakit-penyakit seperti AIDS ya, penyakit raja singa dan sejenisnya, itu penyebabnya salah satunya adalah karena perilaku yang menyimpang ini, yaitu perbuatan homoseksual ini. Dan perkara yang juga sangat memprihatinkan adalah perbuatan-perbuatan seperti ini ya biasanya muncul atau banyak muncul dan didapati di asrama-asrama di mana di situ berkumpul kaum lelaki. Ya, jadi perlu perhatian yang ekstra tepat ya terhadap penyakit-penyakit ini. Ya, karena bisa saja muncul di mana-mana. Ya, tidak tidak tertutup kemungkinan juga muncul di pondok-pondok pesantren misalnya, atau di tempat-tempat berkumpul. Di mana ya tidak dijaga ya, batasan-batasan hal-hal yang dapat menjurus kepada perbuatan ini. Ya, bukan hanya di kalangan banci ya, akan tapi di kalangan ya kita katakan orang-orang yang tinggal di asrama misalnya, ini bisa muncul penyakit-penyakit seperti ini. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, biasanya penyakit ini muncul karena ya salah satu faktornya adalah karena seorang itu ya telah terkena virus al-ishqu, yaitu dimabuk cinta. Ya, seorang ya telah dimabuk cinta dengan seseorang yang lainnya. Ya, kemudian dia mengidolainya dan mengagum terhadapnya, kemudian ya maka ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa sebab seorang itu terkena virus al-ishqu. Ya, yang pertama adalah karena dia selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penyebab ya seorang itu jatuh kepada baik itu zina maupun homoseksual. Yaitu ya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, membiarkan ya dirinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia jatuh kepada perkara-perkara yang tidak kita inginkan, yaitu dosa yang keji ini, yaitu dosa liwat. Nah, kemudian yang kedua adalah kejahilan. Ya, kejahilan terhadap hukumnya. Mungkin sebagian orang tidak mengetahui hukum ini atau besarnya dosa yang diakibatkan dari
dosa ini ataupun kekejian ini hingga dia melakukannya. Ya, maka perlu dijelaskan kepada orang-orang itu bahwa ini merupakan salah satu penyebab datangnya azab ya di dunia maupun di akhirat. Jadi kejahilan seseorang tentang bahaya yang muncul karena al-isku ini, ya karena dimabuk cinta ini, dimabuk asmara ini. Nah, demikian. Yang ketiga adalah faktor kekosongan hati. Hati yang senantiasa kosong ini adalah faktor terbesar yang menyebabkan seorang terjangkiti penyakit isyak, ya penyakit dimabuk asmara, ya hingga baik itu dengan sejenis maupun lawan jenis, ya yang dapat menyeretnya kepada perbuatan zina dan liwat, ya zina dan liwat. Ibnu Uqail mengatakan tidaklah penyakit asmara ataupun penyakit isyak akan muncul kecuali atas orang yang suka melamun dan menganggur. Jarang sekali orang yang memiliki kesibukan terjangkiti penyakit ini. Ya, nah demikian. Jadi kekosongan hati. Ya, Ibnu Abdul Bar mengatakan, sebagian ahli hikmah pernah ditanya tentang penyakit isyak. Maka salah seorang dari mereka menjawab, kesibukan disebabkan hati yang kosong. Ya, yaitu penyakit ini banyak disebabkan karena hati yang kosong, pikiran yang hampa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, hingga terseretlah orang-orang seperti ini kepada perilaku-perilaku yang menyimpang. Dia mencintai sejenisnya, ya, dan ya, demikian ya ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Karena kalau hati sudah kosong, maka akan terisi dengan hal-hal yang negatif, ya. Tapi penyakit hati, yaitu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyakit mabuk asmara akan menimpa hati yang tidak terisi oleh cinta kepada Allah, hati yang selalu berpaling dari Allah dan mencari pengganti selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila hati seseorang dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan selalu berharap berjumpa dengannya, niscaya segala bentuk penyakit isyak ini akan terhindar. Dia akan terhindar dari segala macam bentuk penyakit isyak ini, penyakit mabuk asmara ini, ya. Nah demikian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan, perkara yang paling berbahaya bagi seorang hamba adalah ketika jiwanya dan hatinya hampa. Ketika ia mengalami kehampaan hati dan jiwa. Karena sesungguhnya jika jiwa itu sesungguhnya jiwa itu tidak akan pernah kosong. Hati manusia tidak akan pernah kosong jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang positif, maka pasti akan terisi dengan hal-hal yang negatif, yaitu hal-hal yang membahayakan. Nah kemudian salah satu faktornya adalah munculnya penyakit isyak, yang bisa menyeret kepada perilaku yang menyimpang ini, yaitu homoseks dan zina adalah media informasi, yaitu baik dalam bentuk audio, visual, media cetak, dan buku-buku bacaan, apalagi sekarang ini ada yang namanya internet. Ya, media informasi seperti ini sangat besar pengaruhnya dalam menanamkan kepercayaan dan dalam membentuk pola pikir manusia. Dan pengaruhnya sangat besar dalam menggiring manusia kepada jalan kehancuran. Ya. Nah, apalagi mayoritas konten yang ada pada saat ini penuh dengan hal-hal yang bisa menyeret manusia kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, media massa memberi saham yang sangat besar dalam membangkitkan gejolak cinta yang terlarang, birahi dengan menampilkan gambar-gambar wanita yang menggoda misalnya, ataupun hal-hal yang menyeret manusia kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Apalagi sekarang ini kita lihat yang namanya banci atau bencong, wadang, itu dianggap satu hal yang biasa dan aneh, dan sangat lucu pula mereka menentang hak, mereka menuntut hak agar diberi hak yang sama dengan orang-orang lain. Bahkan satu perkara yang lebih memprihatinkan lagi, di sana ada laki-laki yang berganti kelamin atau perempuan yang berganti kelamin, dan ini tentunya hukumnya sangat diharamkan, karena termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor media ini sangat besar yang membuat seorang itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini. Nah demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an.
kemudian ya salah satu penyebabnya adalah keliru di dalam memahami cinta dan kasih sayang. Ya, sebagian orang terlibat dalam dalam cinta sejenis ya kita katakan karena dia salah di dalam menanggapi ataupun memahami makna cinta itu ya. Nah demikian, lalu dia ungkapkan cintanya kepada ya temannya itu ataupun teman sejenisnya itu dengan cinta nafsu ya. Nah cinta itu tentunya tidak selalu ya diiringi dengan nafsu, itu beda ya. Nah sebagian orang menganggap kalau sudah cinta maka harus diiringi dengan nafsu. Ya, hingga ketika dia menyatakan cintanya kepada seorang ya temannya ataupun teman sejenisnya, dia mengambil subhat dari hadis Nabi, jika kamu mencintai seorang sahabatmu maka katakanlah kepadanya. Ya, nah demikian. Jadi lalu dia menganggap cinta ini adalah cinta yang boleh diiringi dengan nafsu hingga jatuhlah mereka ya ke dalam hubungan yang terlarang. Ikhwan fillah, a'adzanillah wa iyyakum jami'an. Nah, itu merupakan beberapa sebab ya seorang itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang ini. Nah, demikian ikhwan fillah, a'adzanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian ikhwan fillah, ya tentunya ya penyakit ini harus diterapi. Ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya, terapi dari penyakit al-isku ini. Jadi antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan ya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting. Ini merupakan terapi yang pertama. Ya, obat penawar yang paling manjur. Ikhlas merupakan obat penawar yang paling manjur. Jika seorang yang terkena penyakit isyq, mabuk cinta ini benar-benar ikhlas dan menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dengan tulus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hatinya ya dari perkara-perkara yang negatif kepada perkara-perkara yang positif, kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Ikhwan fillah, a'adzanillah wa iyyakum jami'an. Ya, seperti yang pernah terjadi pada diri Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya. Ketika dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah, berpaling dari perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkannya dari perbuatan buruk itu. Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 24, "Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. Demikian khonifidnya, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hambanya dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Ya, misalnya berupa kecenderungan untuk mencintai makhluk dan bergantung kepadanya, dan Allah akan menjauhkan dirinya, ya, diri hamba itu dari segala perbuatan keji karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, terapi pertama. Terapi yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus, menyerahkan diri kepadanya secara ikhlas dan memohon kepadanya dengan segala kerendahan ya, semoga ia terhindar dari penyakit ini. Ya, dari dari bahaya ini, dari perbuatan yang menyimpang ini. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena doa itu bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah menahan pandangan. Ya, menahan pandangan akan melahirkan ketenteraman jiwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dan tentunya hal ini menahan pandangan dari kaum wanita. Itu jelas. Ya, kemarin ataupun pada kesempatan yang lalu kita telah mengupasnya ya. Salah satu perkara yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan zina adalah menahan pandangan ya, menahan pandangan ataupun menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan. Ya, tentunya ini berkaitan dengan kaum wanita ya, tidak menyorotkan pandangan kita kepada wanita-wanita yang bukan mahram yang tidak boleh kita lihat. Nah, kaitannya di sini dengan homoseksual, ya termasuk kita menjaga pandangan dari kaum mardan, ya, menjaga pandangan dari kaum mardan,
Ya, itu anak laki-laki yang rupawan, ya, yang belum tumbuh jenggotnya, yang bisa juga bisa memfitnah hati kita, maka kita juga harus menahan pandangan darinya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa para salaf pernah melarang orang-orang mardan ini atau anak-anak mardan ini dibawa ke majelis-majelis orang dewasa, ya, karena dapat menimbulkan fitnah. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, tentunya ini adalah kita katakan usaha kita untuk menutup wasilah. Ini sangat penting, ya, karena ya, segala sesuatu mungkin bermula dari pandangan mata, ya, dari pandangan mata, dari apa yang tertangkap oleh mata kita, ya, dari situ, ya, dari mata turun ke hati, kata orang-orang di sini, ya, dari mata turun ke hati. Muncullah penyakit isyq, penyakit cinta terlarang ini, mabuk asmara ini. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan orang yang berakal janganlah membuka peluang bagi dirinya untuk tergila-gila pada sesuatu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya pada gambar, ya, atau pada sosok tertentu, kan gitu, ya, supaya ia tidak tertimpa berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Banyak maupun sedikit kerusakan yang timbul itu. Barang siapa nekat menjerumuskan diri ke dalamnya, maka ia termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri dan termasuk orang yang tertipu. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, jadi salah satunya adalah pandangan mata yang diumbar. Nah, jadi hendaknya kita menjaganya, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian, ya, perkara berikutnya, ya, terapi yang bisa kita lakukan adalah banyak berpikir dan berzikir. Nah, banyak merenung, bertafakur dan berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu kita katakan terapi, ya, untuk menyembuhkan diri dari penyakit isyq ini, dari penyakit dimabuk cinta ini, yaitu, ya, menghilangkan penyakit ini dengan banyak berzikir dan banyak bertafakur, tadabbur Al-Quran, tadabbur hadis, ya. Nah, ini sangat penting, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa akal dan hati manusia itu tidak bisa kosong sebenarnya. Pasti ada saja yang mengisinya. Kalau dia tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik dan positif, maka syaitan akan mengisi pikirannya itu. Ya, syaitan akan mengisi pikirannya itu, ya, dengan syubhat dan syahwat. Ya, dengan syubhat dan syahwat, hingga menyeretnya kepada perbuatan bid'ah dan kepada perbuatan maksiat. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang kelima adalah menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, seorang, ya, terkena mulai muncul gejala dia menyukai teman sejenis, ya, kemudian, ya, itu penyakit yang bisa muncul sekarang ini, ya, itu merupakan penyakit jiwa. Ya, mulai dia mengagumi si fulan, ya, kemudian dia tertarik dengan si fulan, masuk ke dalam relung hatinya, selalu ada dalam pikirannya, hingga menyorongnya untuk terus berhubungan, berkomunikasi, hingga akhirnya, ya, dia jatuh cinta atau dimabuk cinta dengan si fulan itu. Maka salah satu terapi yang paling penting di sini adalah menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya. Nah, menjauh dari orang yang dicintainya itu, sebab memisahkan diri dan menjauh akan mengusir bayangan orang yang dicintai dalam hatinya. Ya. Akan menjauhkan atau akan menghilangkan, ya, bayangan orang yang dicintainya itu di dalam hatinya. Nah, hendaklah ia bersabar menanggung perpisahan, ya, beberapa saat, walaupun sulit pada awalnya. Namun ini sangat sangat manjur, ya, sangat penting, ya, sangat darurat. Karena kalau tidak, ya, setan akan terus menggiring mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi, ya, jauhilah, ya, untuk sementara waktu atau untuk waktu yang tidak tertentu, dari orang yang dicintainya itu. Kemudian terapi yang keenam adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ada saja, ya, sesuatu yang bisa kita kerjakan hingga tidak terlintas pikiran-pikiran yang kotor dalam hati kita atau dalam pikiran kita.
berkarya, ya, banyak hal-hal yang bisa kita buat, ya, membantu orang tua kalau punya orang tua, kan begitu ya, membantu teman, ya, menolong untuk hal perkara-perkara yang sifatnya sosial. Nah, ini akan meredam ya gejolak di dalam jiwa ini. Karena energi itu kalau tidak dilepaskan maka dia akan mencari pelampiasan. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, dalam kesendirian ya biasanya akan muncul gambaran-gambaran. Ya, ia akan selalu menghayalkan wajah kekasihnya yang dirindu. Ya. Nah, demikian bayang-bayang kekasih akan menembus relung hatinya ketika dia sedang tidak ada kerjaan. Nah, tapi ketika ia sibuk dengan hal-hal yang positif, maka bayangan-bayangan itu akan memudar dan akan hilang. Ikhwan fillah, azanillah jami'an, dan akhirnya ia dapat melupakannya. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian ya, yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah menikah. Ya, bagi kaum laki-laki yang ya kita katakan ada potensi benih-benih ya kepada penyakit seperti ini, ya suka kepada sejenis, maka cepat-cepatlah menikah. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang bisa terpecahkan dengan menikah, ya kan ya. Nah, jadi bagi para pemuda yang ya kita katakan mulai muncul dalam hatinya ya penyakit-penyakit ya seperti ini, ya penyakit isyak, ya dimabuk cinta, baik itu dengan sejenis maupun dengan lawan jenis, itu adalah hal yang terlarang, maka hendaklah dia cepat-cepat menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu dapat menahan pandangannya dan dapat meredam gejolak syahwatnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, jadi itu adalah salah satu solusinya, yaitu menikah. Nah, kemudian yang ke-8 adalah banyak-banyak mengingat hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya, seperti misalnya menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, berziarah kubur, melihat orang mati, berpikir tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. Nah, ini dapat meredam memadamkan bara asmara, penyakit kisah, penyakit di mabuk asmara ini. Ya, demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi banyak-banyaklah perkara-perkara yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Di antaranya adalah ziarah kubur. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha. Ya fa inna tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang ya ziarahilah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Dan salah satu faedah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada akhirat ini adalah itu semua akan memadamkan gejolak-gejolak cinta di dalam hati kita ya kepada ya hal-hal yang negatif atau cinta yang terlarang tadi. Nah, demikian azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9 adalah ya rutin dan senantiasa menghadiri majelis ilmu. Ya, duduk bersama orang-orang zuhud, orang-orang soleh yang mendengarkan ilmu. Ini merupakan salah satu kita kan pelipur lara bagi jiwa yang ya mungkin mulai gersang ya dan mulai terpikat kepada hal-hal yang negatif atau tertarik kepada hal-hal yang negatif ya. Nah, demikian kan itu. Jadi ya selalulah menghadiri majelis-majelis ilmu, duduk bermajelis dengan orang-orang soleh ya. Nah, pertemuan kita dengan mereka itu akan meningkatkan keimanan kita ya, akan memotivasi kita untuk menjadi baik ya dan terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Nah, jadi senantiasalah menghadiri majelis ilmu, bersihkan hati kita ya, salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang soleh ya. Demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang berikutnya adalah salah satu terapi dari penyakit al-isyak ya adalah memangkas ambisi dengan membuang rasa putus asa disertai dengan keinginan keras untuk dapat menundukkan hawa nafsu. Kadang-kadang orang yang terkena penyakit isyak ini merasa lemah dia tidak berdaya di hadapan serbuan virus isyak ini, hingga dia merelakan dirinya untuk tetap jatuh ke dalamnya. Ya, dia mengatakan, wah sudah beginilah dia jalan suratan takdirku. Ya, nah demikian hingga dia terus menjalaninya. Dia
seorang pelaku liwat. Ya, karena sudah kita katakan terbiasa dan sudah ketagihan dengan ini, hingga dia putus asa untuk dapat menyembuhkan dirinya. Nah, hendaknya kita tidak boleh putus asa. Senantiasa punya keinginan keras untuk dapat menundukkan hawa nafsu. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Sesungguhnya pangkal terjadinya penyakit isyq adalah menganggap indah sesuatu yang dikagumi, ya baik melalui pandangan ataupun pendengaran. Nah, jika tidak diikuti dengan keinginan keras untuk untuk melawannya, maka kita akan jatuh ke dalam penyakit itu. Jadi hendaklah ya ikhwan fillah azim, janganlah kita merasa berputus asa untuk bisa sembuh dari penyakit itu atau bisa menghindari menghindari penyakit ini. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau konsisten menjaga sholat dengan sempurna, ya, dan rutin menjalankan ibadah puasa, ya ini salah satu hal yang dapat meredam gejolak syahwat. Ya, nah demikian, yaitu apa? Salat 5 waktu itu ibarat sungai kata Nabi SAW yang membersihkan seseorang. Ya merupakan suatu hubungan ya vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang mengabaikan salat, yang tentunya dia akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang ya tentunya itu juga satu kesalahan atau dosa mengabaikan salat. Ya, di samping itu di antara dampak negatifnya adalah dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang terlarang lainnya. Nah, sehingga dikatakan bahwa sholat merupakan ukuran. Jika seorang bagus sholatnya, maka bagus amal-amalnya yang lain. Jika rusak sholatnya, maka rusaklah juga amal-amalnya yang lain. Jadi, ya, yang ke-11 adalah selalulah konsisten menjaga sholat ya, dengan sempurna. Dari demikian. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga marwah. Ya, marwah diri dan agar tidak jatuh kepada kedudukan ataupun kepada perkara yang hina-dina. Nah, menjaga memelihara kemuliaan diri, kesucian diri dan menjaga kehormatan. Ya, termasuk di dalamnya adalah ya kita senantiasa tampil di hadapan umum dengan menutup aurat kita dengan sempurna. Ya, janganlah kita pamer aurat di depan orang-orang. Walaupun itu dengan sejenis ya kita katakan itu kadang-kadang dapat menyeret ya seseorang kepada perbuatan-perbuatan menyimpang ini, yaitu liwat dan homoseksual. Ya, nah demikian. Jadi jagalah ya diri kita dengan menjaga penampilan. Tutuplah aurat dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu diharamkan ataupun dilarang memakai pakaian yang transparan. Nah, kadang-kadang pakaian yang transparan ini justru kita katakan lebih memancing ya syahwat. Sehingga seorang penasaran apa di balik sesuatu yang transparan ini. Demikian juga pakaian yang ketat-ketat. Nah, ini juga dilarang. Ya, laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang ketat-ketat ini juga dilarang. Bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga dilarang memakai pakaian yang ketat. Nah, demikian kan itu dina azanya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah, karena itu dapat menimbulkan ya kita katakan perkara-perkara yang negatif. Ya, misalnya ketertarikan orang lain kepada dirinya, ya, menimbulkan ataupun membuka peluang ya di dalam hati orang lain untuk tumbuh penyakit isyq terhadap dirinya, ya penyakit cinta kepada dirinya. Nah, demikian ya khonifidina azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang ke-14 yang berikutnya adalah membayangkan celah yang terdapat pada diri orang yang dicintainya itu. Ya, jika dia misalnya tergila-gila kepada seseorang, maka ingatlah ya, sisi-sisi keburukan dari orang itu. Ya, bahwa orang itu penuh dengan kotoran. Mulai dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Nah, matanya ada tai mata, hidungnya ada tai hidung, kan begitu, giginya ada tai gigi, kupingnya ada kopok, tai kuping, dan demikian seterusnya dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Jadi membayangkan celah terhadap orang yang dicintainya itu dapat meredam kecintaannya kepada orang tersebut. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, sesungguhnya manusia itu penuh dengan najis dan kotoran. Dan orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Karena cinta, ia tidak dapat melihat aib kekasihnya. Ya, disebabkan karena cinta ya, yang berlebih-lebihan tadi, ia tidak dapat melihat aib dan kekurangan orang yang dicintainya itu. Nah demikian. Jadi hendaklah dia mengingat ataupun kita katakan membayangkan celah dan kekurangan ataupun yang ada pada orang yang dicintainya itu.
Ya, Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwa para ahli hikmah menyebutkan bahwa mata yang diselimuti hawa nafsu akan menjadi buta. Ya, mata yang diselimuti dengan hawa nafsu akan menjadi buta. Suatu yang buruk dia terlihat indah. Ya, seperti kata orang sekarang, apabila cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat, kira-kira demikianlah. Ya. Jadi bayangkanlah hal-hal yang buruk dari ataupun yang kotor dari yang dicintainya itu. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah memikirkan betapa pedihnya dia jika nanti ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya itu. Ya, nah, berpisah dari orang yang dicintai itu sangat sedih, sangat pedih. Ya, dan sangat sakit. Nah, maka dia pikirkan itu. Baik itu ditinggal mati atau ditinggal pergi tanpa keinginannya atau ditinggal karena sudah bosan atau yang lainnya, ini merupakan suatu bencana ataupun musibah. Ya, suatu hal yang sangat menyakitkan, maka hendaklah dia pikirkan itu hingga dia tidak tergila-gila ya cintanya kepada orang itu. Kemudian yang berikutnya adalah memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Ya, banyak hal-hal negatif yang bisa muncul dari cinta terlarangnya itu. Ya, bisa hukuman di dunia berupa penyakit, seperti kita ketahui bahwa ya dari perilaku homoseksual ini banyak muncul penyakit-penyakit seperti misalnya ya raja singa, ya, ataupun yang lebih parah dari itu yaitu AIDS, ya, dan kanker dan lain sebagainya. Ya, jadi hendaklah dia pikirkan ya akibat dari perbuatannya itu di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, begitulah kira-kira beberapa terapi ya bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari penyakit al-isku, yaitu penyakit dimabuk cinta. Ya, dan itu dapat mencegah kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang hina, dina, dan keji ini, yaitu homoseksual. Nah, sebagaimana yang saya ingatkan tadi bahwa penyakit ini muncul di mana-mana ya. Muncul di mana-mana, bukan hanya di kalangan ahli maksiat saja, ya seperti orang-orang banci, wadam, bencong, dan sejenisnya, ya bahkan di kalangan orang-orang yang di kalangan penuntut ilmu, ya, misalnya kita katakan ya kita buka-bukaan terang-terangan saja, misalnya di pondok. Ini penyakit yang juga sering muncul di pondok-pondok. Ya, maka hendaklah para pengelola pondok itu benar-benar serius di dalam menangani penyakit-penyakit ini. Ya, jangan sampai muncul hal ini di tengah-tengah para santri ataupun para penuntut ilmu, karena ini sangat buruk. Jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, hukuman kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah. Bahkan dengan hukuman orang itu biasanya ataupun bisa menjadi lebih nekat ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya, maka kadang-kadang ya hukuman tidak menyelesaikan masalah. Ya, masalah-masalah penyakit-penyakit jiwa seperti ini, kelainan jiwa seperti ini. Maka perlu melakukan ya tindakan-tindakan preventif, pencegahan, itu lebih bagus. Menutup wasilah-wasilah dan celah-celah yang bisa mengarah ke sana. Ya, nah demikianlah ikhwan fillah azanillahu jami'an. Ini merupakan dosa besar yang ke-11 yang kita bahas pada pagi ini, yaitu penyakit liwat, yaitu homoseksual. Nah demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah khairan atas pembahasan dan kajian yang sangat bermanfaat dan penting untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan beberapa menit ke depan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita, dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon kita di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Nani. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau minta tolong sama Ustaz menjelaskan tentang masalah yang di pondok, Ustaz, karena setiap akan memasukkan anak ke pondok kita jadi takut ya dengan penyakit-penyakit seperti itu, karena setiap pondok selalu ada kasus seperti itu. Nah, apa bekal yang harus kita berikan kepada anak kita yang akan masuk ke pondok? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini banyak pertanyaan. Ya, pertama tentunya kita tidak perlu takut masukkan anak ke pondok. Ya, hanya saja tentu segala sesuatunya harus kita persiapkan
dipersiapkan secara matang. Termasuk anak yang akan kita masukkan ke dalam pondok itu harus ya lebih dulu diberikan ya masukan-masukan ya hal-hal yang mungkin dihadapinya di pondok. Ya di samping kita menjelaskan tentang bahaya ya perilaku yang menyimpang ini ya kalau bisa kita melakukan semacam pendekatan yang lebih intensif kepada anak itu khusus untuk masalah ini ya khusus untuk masalah ini. Ya karena inilah perkara yang mungkin paling paling besar ya kemungkinan terjadi di situ. Maka ya kita melakukan terapi secara intensif sejak dini agar dia tidak jatuh kepada penyakit yang keji ini atau penyakit yang menyimpang ini. Ada beberapa yang kita jelaskan tadi mungkin bisa disampaikan kepadanya mengenai masalah cinta kepada lawan jenis, ya kecondongan, ketertarikan kepada sejenis ya kepada teman sejenis. Nah, sebab-sebabnya ya kenapa seorang itu bisa menyukai teman sejenisnya yaitu ya. Nah, demikian. Jadi kita jelaskan bahaya-bahayanya ya dan juga sebab-sebabnya. Ya di antaranya tadi kita sebutkan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pesankan kepada supaya jangan hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita jelaskan secara khusus bahwa ini untuk menyelamatkan diri dari perilaku yang menyimpang ini. Ini jangan ditutup-tutupi kepada si anak. Kadang-kadang karena hal ini ditutup-tutupi kepada si anak hingga dia tidak menyadari bahaya yang bisa memangsa dirinya, ya. Jadi beritahu bosnya ini ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi hingga dia dapat mengetahui bahwa ini bahaya ini. Ya, ini adalah yang diingatkan oleh orang tua saya, ini bahaya. Nah, sebab-sebabnya adalah seperti tadi yang kita sebutkan, berpaling dari Allah, kejahilan, kekosongan hati, kemudian menjauhi media-media ya yang terlarang ya. Kadang-kadang di pondok juga kadang-kadang tembok pondok itu jebol ya. Masuklah HP. Sekarang ini sangat mudah. Ya, internet bisa diakses di mana-mana. Nah, dan itu kadang-kadang susah untuk dikontrol. Ya, baik oleh pihak pondok sendiri maupun ya orang tua, apalagi orang tua kan begitu ya. Nah, jadi ini hendaknya diputus. Ya, maka lebih baik anak itu dalam masa belajar tidak diberi handphone dan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan media-media yang bisa merusak. Ya, kecuali dengan diawasi ataupun dibimbing oleh pengawas. Bukan tidak boleh dia belajar internet atau lain sebagainya, tapi harus didampingi dan dibimbing. Nah, itu dia yang penting. Nah, kemudian berikutnya seperti sebabnya ya tadi kita sebutkan berkemul misalnya ya dengan teman sejenisnya dalam satu selimut itu dilarang, itu jelaskan kepada anak itu. Ya, kemudian juga kalau kita lihat ada kecondongannya untuk menyerupai wanita, nah itu lebih semenjak dini harus dipatahkan, harus dibersihkan ataupun dihentikan, ya diselesaikan ataupun diobati ya, jangan dibiarkan. Nah, demikian. Kemudian ya tadi terapi-terapi yang bisa kita ya berikan kepadanya, ya intinya adalah kita harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepadanya hingga dia tahu bahaya dan bagaimana cara mengatasinya dan terapi untuk mengobatinya. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk Ustadz dan terima kasih untuk Bu Nani yang telah menyampaikan pertanyaan tadi. Dan berikut dari penelpon yang kedua ada Ummu Ubaidillah di Cikarang. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, anak mau menanyakan masalah wasiat apa diizinkan? Iya, di luar tema tentang wasiat bagaimana, Ustadz? Iya, wasiat diizinkan. Nah, silakan mungkin lebih detail dari pertanyaan Ibu. Halo? Iya, silakan. Oh, ini Ustadz, ada seorang yang meninggal, akan tapi dia mewasiatkan seluruh hartanya untuk cucunya gitu. Apakah itu diperbolehkan? Terus yang kedua, kalau misalkan wasiat itu kan harus tertulis ya Ustadz ya. Akan tetapi si mayit itu belum sempat wasiat itu untuk ditulis gitu. Akan tapi ada 2 orang saksi yang syarat-syarat saksi itu udah memenuhi syarat-syarat saksi gitu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Seluruh harta ya Bu ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan Ustaz. Yang pertama tentunya wasiat itu diperbolehkan di dalam syariat Islam ya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan yang namanya wasiat.
ya, di dalam surat An-Nisa yang berkaitan dengan warisan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Ya, setelah ditunaikan wasiat-wasiat yang ia buat dan sudah dibayarnya hutang. Jadi dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, ataupun mensahkan adanya wasiat, ya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha yusi biha aw dain. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah ia dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Nah, tentunya wasiat, ya, ada beberapa kriteria dan persyaratan. Yang pertama adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya atau harta yang dimilikinya, ya. Nah, demikian, tidak boleh lewat dari sepertiga. Jadi wasiat itu batasnya sepertiga dari harta. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nabi mengatakan la wasiat ahli waris. Ya, tidak ada wasiat bagi para ahli waris, ya. Nah, kemudian, ya, wasiat itu, ya, berlaku untuk harta yang dimilikinya, ya, tidak untuk harta yang tidak dimilikinya, ya. Nah, demikian, ya. Nah, misalnya harta masih harta gonogini antara suami istri, nah itu tidak boleh diwasiatkan, ya, hingga diperjelas mana harta suami dan mana harta istri. Jadi atau mewasiatkan harta orang lain, nah itu tidak boleh, karena tidak boleh menunaikan wasiat yang batil. Misalnya wasiat, ya, untuk memberikan harta orang lain kepada yang diwasiatkannya dan seterusnya. Adapun wasiat itu tidak harus tertulis, ya, boleh dengan secara lisan asalkan ada saksi-saksi yang membenarkannya. Nah, demikian. Baik. Nah, dalam hal ini tentunya dalam kasus ibu ini, ya, itu harta itu diwasiatkan semuanya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh harta itu diwasiatkan semua. Nah, kemudian yang kedua itu kepada cucu itu ahli waris, ya, termasuk ahli waris. Jadi tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikut dari pertanyaan melalui telepon yang ketiga ada Ummu Muhammad di Jakarta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan anak begini ya Ustaz. Di Indonesia ini menjadi tumbuh subur yang namanya banci, dan perilaku seks yang menyimpang. Sementara pemerintahnya mendukung dan para ulama yang saya lihat juga ada yang mendukung, ya, seperti yang tertera di mass media. Sekarang apakah negeri kita juga akan ditimpa bala seperti kaum Lut kalau hal ini para ahli ulama, ahli ilmi itu diam dan tutup mulut dengan hal-hal ini. Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Ya, apabila satu perbuatan maksiat atau dosa dibiarkan dan secara terang-terangan dilakukan di dalam satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Dan apabila azab Allah Subhanahu wa taala turun, itu tidak hanya menimpa hanya orang-orang zalim saja di antara mereka. Nah, inilah yang sangat kita takutkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah ancamkan di dalam, ya, kitabnya, wattaqu fitnatan la tusibanna, dan takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya, nah demikian. Jadi itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Ya, munculnya fitnah yang azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kita, ya. Nah, jadi hendaknya di sini perlu kita melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Ya, yaitu dengan dengan kita bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk bisa menyembuhkan ataupun membersihkan penyakit-penyakit masyarakat ini. Dan senantiasa kita ingatkan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul
yang tidak hanya menimpa, tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala amat keras siksanya. Ya, boleh jadi banyak sekali siksa azab yang ataupun musibah yang menimpa negeri ini akibat ya kita kata kemungkaran yang dibiarkan ya secara luas ya secara terang-terangan bahkan. Nah, demikian. Jadi hendaknya kita imbau ya dan kita minta kepada aparat pemerintah untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan ini. Nah, kita juga tahu bahwa ya sebenarnya juga pemerintah sudah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Ya hanya saja perlu ya kita katakan peringatan yang terus-menerus. Ya, nasihat yang terus-menerus kepada mereka untuk bisa menindak, dan karena mereka lah yang punya sultan kekuasaan untuk melakukan aksi yaitu melakukan tindakan hukum ya. Adapun kita hanya menyeru secara moral ya untuk agar para pelaku ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari setelah tadi 3 dari telepon, kita angkat 3 dari pesan singkat berikut ini. Yang pertama dari Ummu Bilal di Karawang. Ya Ustaz, sudah sepekan yang lalu ada saudara saya yang meninggal karena penyakit AIDS. Boleh dibilang dia adalah seorang banci. Apakah dengan sakit yang Allah berikan itu Allah akan ampuni dan ringankan azabnya? Atau bagaimanakah ada penjelasan dari Ustaz dari hal ini? Silakan. Ya, itu bisa menjadi dengan catatan dia bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sakitnya itu bisa menjadi kafarah. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya matinya, maka itu adalah satu azab atas dirinya. Ya, azab ya, yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi ya masalahnya adalah apakah dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha ya. Nah, demikian. Nah, kalau tidak bertaubat ya waliyadzubillah. Nah, demikian. Nah, baik. Berikutnya dari pesan singkat Abu Muhammad di Sumatera Barat yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah halnya dengan seorang penyampai ilmu yang dulu dalam masa pendidikan pernah melakukan perbuatan liwat tersebut, namun saat ini sudah bertobat? Apakah kita boleh mengambil ilmu dari orang tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Ini pertanyaan ini seolah-olah ya membenarkan apa yang kita sebutkan bahwa yang namanya penyakit ini tidak hanya di luar ya, tapi di kalangan umum ya, bahkan di kalangan pelajar ataupun penuntut ilmu bisa terjadi hal ini. Ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, taubat tujibu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Ya, dengan catatan dia benar-benar bertaubat dari maksiat itu dengan segala persyaratan yang ya, harus dipenuhinya di dalam taubat. Ya, yang pertama dia menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya lagi, kan begitu ya. Kemudian dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu. Nah, demikian. Ya, kemudian ya kalau dosa itu dilakukan dengan pemaksaan, dia memaksa orang lain, maka dia harus minta maaf kepada orang itu ya. Karena yang namanya homoseksual ini kadang-kadang ada yang terzalimi, dia sebenarnya orang yang mazlum, bukan maf'ul ya. Beda antara mazlum dengan maf'ul ya. Mazlum adalah orang yang dipaksa dengan digagahi lah istilahnya. Nah, kalau itulah dosa yang dilakukannya, maka dia harus mohon maaf kepada yang bersangkutan. Misalnya dia menggagahi anak kecil, kan begitu ya. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Mazlum di situ bukan maf'ul. Yang namanya maf'ul itu adalah suka sama suka, cuma dia jadi maf'ulnya begitu. Jadi wanitanya kira-kira demikian ya. Nah, jadi hendaknya dia melakukan syarat-syarat taubat itu. Nah, demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, baik, terima kasih. Dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir tampaknya Ustaz ya di pagi ini dari saudara Abu Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz,
Nah, dari pertanyaan Umur Razan juga di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ustaz, bagaimanakah sikap kita menghadapi saudara atau teman yang mempunyai tingkah seperti banci atau perempuan, atau sebaliknya yang perempuan tomboy? Apakah kita boleh menunjukkan rasa kurang suka terhadap mereka tersebut? Dan ada juga sebagian dari teman saya yang dia itu memiliki sifat banci atau perempuan tomboy, akan tetapi itu menurutnya adalah merupakan pembawaan sejak kecil dan susah sekali untuk bisa dinormalkan. Bagaimanakah pendapat Ustaz? Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan bagi mereka yang mempunyai kecenderungan banci atau tomboy sehingga mereka bisa hidup normal kembali? Syukran Ustaz. Iya, banci dalam syariat ada dua macam. Ada ada khunsa muskil, yang memang pembawaan lahir dia memiliki dua kelamin ya. Dua kelamin ya, itu adalah suatu hal yang nyata ya. Seorang itu ada yang dilahirkan memiliki dua alat kelamin. Ya, hanya saja dalam kondisi seperti ini ya akan dilihat kecenderungannya kemana, apakah kepada laki-laki ataupun perempuan. Ya, kemudian boleh menghilangkan salah satu dari alat kelamin itu. Ya, nah demikian. Ya, dan dia dihukumi ataupun diperlakukan sebagaimana kelamin yang terakhir yang dipakainya. Nah, itu namanya khunsa muskil. Ya, jadi ini adalah satu hal yang yang terjadi ya pada manusia dan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala ya, dan terapinya ataupun cara solusinya adalah seperti itu, melihat kecenderungannya kepada apa ya, kepada laki-laki atau perempuan ketika dia sudah tumbuh dewasa. Nah, dan boleh menghilangkan salah satu dari alat kelamin yang lainnya itu. Nah, kemudian yang kedua, banci yang dibuat-buat, ya, mutasyabbihat atau mutasyabbihin birrijal wan nisa. Nah, ini yang dilaknat pelakunya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ya, nah ini biasanya timbul karena hal-hal yang ya kita sebutkan tadi. Ya, meniru-niru pakaian, meniru-niru tingkah laku, meniru-niru suara, ya lawan jenisnya, hingga akhirnya dia muncullah kecenderungannya kepada ya, untuk menyerupai lawan jenisnya itu. Nah demikian. Ya, bisa jadi juga karena pergaulan. Ya, banyak orang-orang yang menjadi bencong atau menjadi banci karena pergaulan. Ya, bergaul dengan orang-orang banci, dengan orang-orang bencong, hingga akhirnya dia juga jadi banci dan bencong, kan begitu. Nah, jadi ataupun cara berjalan. Nah, oleh karena itu seorang laki-laki hendaklah tidak meniru cara berjalan perempuan. Ya, nah demikian. Janganlah dia jalan lemah gemulai. Maka Nabi SAW berjalan itu dengan gagah. Jadi seorang laki-laki janganlah melambai-lambai jalannya hingga seperti wanita, kan, melenggak-lenggok dan ya, itu faktor ya. Ya, perilaku-perilaku yang bisa menyorongnya ataupun menyeretnya kepada tersebut bin nisa, yang menyerupai diri dengan wanita. Ya, nah dari situ muncullah kecondongannya kepada lawan jenisnya, untuk menyerupai dan meniru lawan jenisnya. Nah, jatuhlah dia kepada apa yang disebut banci dan bencong tadi. Ya, dan tentunya ini perlu diterapi secara syar'i ya, melakukan pendekatan kepadanya, jangan dijauhi dulu ya. Ya, perlu diluruskan penyimpangan jiwanya ini. Ya, jadi jangan langsung dijauhkan dia dari pergaulan, tapi perlu dibimbing dan diarahkan, ya dinasihati dan diterapi hingga dia bisa sembuh dari penyakit itu. Nah demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustaz Jazakallah khairan. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita. Mungkin ada penutup dan kesimpulan akhir, silakan Ustaz. Ya, ikhwani fillah azani Allah wa jami'an. Sambillah kita di akhir acara kita pada pagi ini. Ya, pagi ini kita telah membahas ya dosa besar yang ke-11, yaitu al-liwat, yaitu penyakit homoseksual atau perbuatan homoseksual, perbuatan kaum Lut. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya dari dosa ini. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencela para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai suatu perbuatan keji, dan Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan azab atas pelakunya. Yang pertama kali yaitu kaum Lut, dengan membalikkan negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu. Demikian juga Rasulullah SAW
telah menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat atas orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut ini atau perbuatan liwat. Demikian juga hukuman hudud di dunia yang diancamkan atas pelakunya, yaitu ya dihukum mati, baik itu yang pelakunya, fa'ilnya, ya jadi laki-lakinya maupun jadi perempuannya, al-maf'ul bihi. Nah, demikianlah ikhwan fillah azani Allah jami'an ya, dosa besar yang ke-11 ini mudah-mudahan kita dapat ya terhindar dari dosa ini, ya menghindarkan diri dosa ini dan menutup ya, hendaklah menutup wasilah-wasilah dan sarana menuju ke sana dan memberikan peringatan ya, lebih dini atau secara dini kepada anak-anak kita supaya tidak jatuh kepada perilaku yang keji ini, penyimpangan seksual yang sangat keji ini. Nah, demikian ikhwan fillah, dan juga kepada pihak-pihak pondok ya, di mana tadi sudah kita bicarakan juga, hendaklah lebih serius untuk memerangi dan membasmi penyakit ini di kalangan di asrama ataupun di pondok ya. Karena ya tidak sedikit kita dengar ya, atau banyak kita dengar ya kasus-kasus ya perbuatan ini di pondok-pondok. Nah, hendaklah itu menjadi perhatian yang lebih serius dari para pengelolanya untuk bisa ya membersihkan ya penyakit ini dari pondok-pondok mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafirahullah atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini di setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kajian dari Al-Kabair, dosa-dosa besar yang patut untuk kita jauhi, dan telah kita simak tadi dosa yang ke-11 dari rangkaian kajian kita di setiap Selasa pagi, dari dosa liwat atau homoseksual. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal ini dan menjaga dan melindungi keluarga kita dari keburukannya. Khotal iman dimanapun Anda berada, mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang telah Anda kirimkan, namun kami tidak bisa ajukan karena keterbatasan waktu. Saat ini pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian atau program acara selanjutnya dari Dialog Interaktif Kesehatan dengan Bapak Dr. Kardi, namun kami akan hadirkan beberapa jeda berikut ini sebelumnya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kekhilafan dalam pembawaan acara yang tadi kita simak bersama, dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di surga? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ataukah dia berada di neraka? Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya. Sebelum kematian itu datang menjemput mereka, mereka gembira bertemu dengan Allah. Maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Taman kematian. Akan tetapi di
sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan